Bahkan nama dirimu pun tidak ada di situ. Itulah takholi. Takholi adalah ketika engkau memejamkan mata, engkau tidak ingat siapapun, tidak ingat apapun. Engkau menjadi satu wantah murni yang benar-benar kosong. Itulah yang disebut suwung. Ada satu fakta yang kadang sulit kita pungkiri, bahwa ada seseorang yang masuk di dalam satu majelis tasawuf, majelis sufi, akan tetapi dia tidak pernah menemukan asar atau efek positif dari apa yang selama ini dia ikuti, apa yang selama ini dia jalani. Dia tidak menemukan ketenangan, tidak menemukan kedewasaan, tidak menemukan kematangan, atau minimal berproses untuk pendewasaan atau pematangan diri. Banyak sekali orang masuk di dalam satu majelis thariqah, bukan energi kebaikan yang dia dapatkan, tapi justru energi-energi keburukan. Sudah berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun ikut tasawuf, majelis tasawuf, tapi pribadinya penuh hasad, penuh ribah, penuh penghakiman, melihat dirinya baik dan melihat orang lain buruk, melihat dirinya mulia, orang lain hina, melihat dirinya istimewa, orang lain sepele. Dan ini banyak terjangkit pada para sedulur-sedulur yang masuk di dalam majelis tasawuf. Apa yang saya katakan ini tidak bertujuan untuk istilahnya melihat sisi buruk orang lain. Dalam satu koridor, saya pun harus bermuhasabah. Apakah saya termasuk dari golongan itu? Kalau ditanyakan, kenapa dia ahli zikir, dia ahli sholawat, dia ahli tirakat, ahli ziarah, tapi jiwanya tetap kotor. Mungkin, ini mungkinnya, kalau itu terjadi pada diri saya. Karena kita semuanya nggak boleh mengaku-ngaku lebih dibanding yang lain. Salah satu penyebabnya adalah zikir atau sholawat yang dia lakukan itu masih bersifat kasrul kalam, terlalu banyak mengucap zikir ataupun mengucap sholawat, akan tetapi tidak ada penjiwaan, tidak ada penghayatan, dan tidak ada peresapan sama sekali. Yang dia lakukan adalah hanya memperbanyak kalam, memperbanyak ucapan-ucapan zikir ataupun sholawat. Jadi seperti burung yang berceloteh, seperti burung-burung yang ngoceh. Padahal di dalam hakikatnya, burung-burung yang berkicau, yang berceloteh itu pun berzikir kepada Allah. Kita selaku manusia mengucap lafaz Allah, mengucap lafaz sholawat, akan tetapi tidak ada penjiwaan, peresapan, dan penghayatan sama sekali yang berhubungan dengan tauhid. Baik tauhid rububiyah, mulukiyah, ataupun uluhiyah. Jadi zikirnya masih bersifat kasrul kalam. Mengucap zikir, mengucap sholawat, akan tetapi tidak ada kesadaran sama sekali, baik secara cipta ataupun rasa ataupun bahkan karsanya. Tidak karsa zikir, dohir batinnya tidak selaras bahwa dia sedang
zikir. Selain kasrul kalam, jiwanya itu ketika berzikir masih tulul amal wa kasratus soal, panjang angan-angan, panjang khayalan. Dia berhayal dan berangan-angan. Dengan zikirnya dia akan istimewa. Dengan zikirnya dia akan menjadi khalifah. Dengan zikirnya dia akan menjadi wali. Dengan zikirnya dia akan menjadi pagar bumi. Dengan zikirnya dia akan menjadi cakraningrat, cakranya kehidupan. Dia lupa kalau dia sedang berzikir, dan berzikir itu harus disertai dengan ketundukan dan kesujudan terhadap apa dan siapa yang sedang kita zikirkan. Jadi zikirnya kasrul kalam, jiwanya tulul amal wa kasratus sual. Seperti itu. Dan ini jujur tidak hanya bisa mengenai panjenengan atau sedulur-sedulur pengikut tasawuf. Saya pun bisa terkena itu. Makanya muhasabah itu penting. Muhasabah itu hal yang sangat penting agar kita bisa menilai bagaimana kualitas zikir dan sholawat kita. Sudah banyak ajaran-ajaran zikir diajarkan. Warna-warna zikir kita pahami. Akan tetapi tidak banyak yang bisa menghayati, menjiwai dan meresapi zikir itu. Ada sholawat banyak sekali. Baik sholawat Jibril, sholawat Nariyah, sholawat Badar, atau sholawat banyak sekali. Tapi kita juga tidak bisa menjiwai, menghayati dan meresapi sholawat itu. Idealnya bagi pelaku zikir itu harus bisa yang namanya takholi, tahali dan tajali. Takholi itu mengosongkan diri dari hal-hal yang bersifat kemakhlukan. Dia hanya menyadari bahwa dirinya adalah seorang hamba. Dinafikan semua yang bersifat kemakhlukan dan sadar diri bahwa dia adalah seorang hamba. Itulah takholi, pengosongan. Coba kalau panjenengan menyambungkan cipta dan rasa. Ketika engkau fokus, engkau memejamkan mata, engkau sudah tidak ingat dengan siapapun. Bahkan nama dirimu pun tidak ada di situ. Itulah takholi. Takholi adalah ketika engkau memejamkan mata, engkau tidak ingat siapapun, tidak ingat apapun. Engkau menjadi satu wantah murni yang benar-benar kosong. Itulah yang disebut suwung. Takholi itu namanya. Kemudian tahali. Engkau setelah mengosongkan cipta rasamu, engkau isi dengan satu kesadaran secara zahir batin, yaitu kesadaran atas Tuhan yang sedang engkau hadapi sebagai seorang hamba. Itulah tahali. Maka dari itu, dalam prosesnya agar kita bisa sempurna bertakholi kemudian bertahali, itu ada yang namanya zikir nafi isbat. La ilaha illallah, isbat faqat illallah. Kemudian ismul a'dzam Allah, ismu zat hu Allah atau Allahu. Itu semuanya adalah dirakit oleh para guru-guru kita agar kita berproses pada yang namanya takholi dan tahali. Yang paling berat adalah bertajali. Ketika engkau mengucapkan lafaz zikir, engkau bisa menghadirkan Tuhan di dalam cipta dan rasamu dalam wujud kesadaran.
Kesadaran akan penciptamu itu aku hadir pada dirimu. Biiznillah wa biridhailah. Itulah kita mentajalikan secara rububiyah, mulkiyah ataupun uluhiyah. Kemudian kita belajar kepada hal-hal yang sederhana. Ketika kita mengucapkan basmalah atau bismillahirrahmanirrahim, kita benar-benar bisa mentajalikan sifat rahman rahimnya Allah. Kemudian di dalam prosesnya nanti kita bisa mentajalikan sifat jalal, jamal, kamal dan qoharnya Allah. Dan disitulah kita selaku pelaku dzikir benar-benar menjadi manusia yang dirahmati, menjadi orang-orang yang diridhai, dan dengan izinnya maka akan disempurnakanlah oleh Allah penghambaan kita kepadanya. Secara rukun Islam, dengan syahadat kita selalu sadar Allah. Dengan sholat kita selalu tunduk dan sujud kepada Allah. Dengan puasa kita bisa mengendalikan diri kita. Pengendalian diri atas nama Allah yang maha pengendali. Kemudian dalam sifat zakatnya kita bisa mengambil manfaat dari zikir kita. Kemudian kita menebarkan zikir itu agar bermanfaat bagi alam semesta. Dan dalam rukun Islam yang terakhir, penyempurnanya adalah sempurnalah hubungan seorang hamba dengan Tuhannya. Itulah menuju dalam titik itu. 1. Persapan. 2. Penjiwaan. 3. Penghayatan. Itu harus kita latih sedemikian rupa. Dengan ketelatenan kita, ketelitian kita, dan kedisiplinan kita. Dan yang selanjutnya adalah kita benar-benar bisa menjaga azam kita, bahwa kita ikut majelis sufi, majelis tasawuf, itu benar-benar murni dan murni li kalimatillah wali mardotillah. Seperti dikatakan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah semata. Dan kita mengucapkan, ilahi ya Allah, anta maksudi, hanya engkau lah yang aku tuju. Wa ridho gamat lubi, dan ridhomu yang aku harapkan. Seperti itu. Gak gampang. Jadi jangan gampang besar diri, jangan gampang bangga diri. Kualitas zikir kita perlu kita pertanyakan sendiri. Itulah muhasabah. Jangan sampai kita rumongso, gegeden rumongso. Itu adalah istilahnya jeglongan-jeglongan atau lubang-lubang yang bisa membuat kita terperosok dan terpeleset. Bukan kita dekat dengan Allah, justru jauh atau terhijab dengan Allah.